Berikut ini adalah aksi nyata budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Fasilitator saya dan pengajar praktiknya adalah Bapak Maruli Simbolon dan Ibu Teti Andriani Siregar. Bersama saya, Bring Nusantara, saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Labuan Batu Selatan, Angkatan 10. Saat ini saya mengajar di UPTD SMP Negeri 4 Kampung Rakyat dan mengampu mata pelajaran seni budaya. Penyebaran pemahaman yang saya lakukan kepada rekan sejawat di UPTD SMP Negeri 4 Kampung Rakyat. Baik Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Apakah Bapak Ibu semangat? Semangat. Iya, kita harus bersemangat untuk presentasi pada hari ini tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara, baiknya kita memulainya dengan berdoa karena ini adalah sebuah kegiatan yang baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang budaya positif. Bagaimana kita menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita yang bersekolah di UPTD SMP Negeri 4 Kampung Rakyat. Nama saya masih sama seperti yang dulu Bapak Ibu, masih Bring Nusantara SPD. Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pakai harimau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadikan lagi sekali lagi Bapak Ibu dengan sebelumnya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah Bapak Ibu, silakan dulu. Nah, ini adalah sebuah praktik baik, aksi nyata yang boleh saya kerjakan dan boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Silakan next. Budaya positif itu ada 6 aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas atau kita kenal dengan kata kesepakatan kelas. Kemudian Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekkan ini di kelasnya masing-masing saat proses belajar mengajar. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti kita akan jabarkan lagi Bapak Ibu apa saja sih kelima aspek ini dalam budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi
ada motivasi internal dan motivasi eksternal, datang dari dalam diri kita sendiri maupun datang dari luar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita boleh percaya ketika itu datang dari dalam diri kita, maka motivasi itu menjadi lebih baik lagi. Apakah Bapak Ibu setuju? Iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai pendidik juga harus memiliki motivasi intrinsik, dan bagaimana kita menanamkan kepada peserta didik kita untuk mereka boleh memiliki motivasi intrinsik tersebut. Nilai-nilai kebajikan dapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu Saudara, di mana yang pertamanya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yes, dia ditempatkan di tempat yang pertama karena memang akhlak yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Adabnya harus lebih yang pertama. Begitu. Lalu yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada sebuah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dimana sebelum kemarin tadi sudah dijabarkan mengenai profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan bahwa peserta didik kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, baiklah itu menjadi visi kita sebagai pendidik agar pembelajaran kita lebih berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita tahu bahwa peserta didik kita ini Bapak Ibu Saudara itu memiliki bakat, minat maupun kemampuan yang berbeda. Ya, setiap anak itu pasti punya keistimewaan yang berbeda-beda tergantung dengan kodratnya. Apa kodrat mereka? Itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam dia dalam lingkungan seperti apa, dilahirkan dari keluarga apa, apakah keluarganya mendukung dalam proses belajarnya. Lalu di kodrat zaman, nah ini adalah proses pendidikan yang boleh dia terima, perubahan-perubahan global yang ada di sekitarnya. Contoh juga seperti kurikulum yang kalau di masa saya mengalami pada masa itu saya di SD catur bulan. Apakah Bapak Ibu mengalaminya? Catur bulan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita mengenal sistem ATSP gitu ya, ATSP. Lalu saat ini kita dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada teori motivasi dari Diane Gosen dalam bukunya Resolusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wow, ini ya motivasi mereka supaya nggak dihukum. Kita kadang kasih tugas sama siswa, alasan dia itu ternyata supaya nggak dihukum ya. Dia mau kerjakan tugas. Berarti itu motivasi yang ekstrinsik datangnya dari luar. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata ketika dia mengerjakan tugas tepat waktu, peserta didik kita itu ternyata ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Iya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ternyata ini yang menjadi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri, bagaimana dia ingin berkembang, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri untuk menjadi lebih maju lagi dengan nilai yang mereka percaya. Oh, ternyata saya harus mengerjakan PR yang dikasih Ibu Sinta karena saya ingin datang ke sekolah punya keyakinan untuk belajar, punya keyakinan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya harus lebih pintar lagi, saya harus berubah lagi, saya harus menjadi lebih baik lagi. Motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana motivasi intrinsik itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita? Tentunya kita harus menciptakan situasi yang aman dan nyaman pada mereka supaya mereka bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti pada poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya. Karena orang bilang absurd. Kalau kita bahas tentang lukisan Bapak Ibu Saudara, nah ini lukisan realis ya. Ini lukisan realis atau real nyata. Jadi kita tahu dalam lukisan ini adalah sebuah bentuk lukisan pegunungan, pemandangan alam di mana ada persawahan juga, lalu ada orang mengembalakan
terbaunya, lalu ada rumah, ya. Lalu bagaimana dengan lukisan abstrak? Itu hanya sebuah kesan, hanya kesan-kesan bentuk yang kita kadang tidak tahu itu bentuknya apa. Ternyata hanya sebuah loncetan-loncetan warna. Lalu dari keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan universal. Kalau dalam diri saya sendiri, Bapak Ibu, pelajaran yang saya bagikan adalah pelajaran seni budaya atau seni rupa. Saya selalu tanamkan pada anak-anak bahwa gambar adalah bahasa tulisan. Gambar adalah bahasa tulisan yang universal, sifatnya juga universal. Kenapa? Ketika kita membuat gambar seseorang yang membuang sampah, tapi pas letaknya di bawah tempat sampah, artinya buang sampah pada tempatnya. Jadi nggak perlu kita tuliskan deh. Kita nggak perlu tuliskan bahwa stop, dilarang parkir di sini. Cukup tanda P dan merahnya saja. Itulah gambar. Juga bisa melakukan tulisan dan gambar juga bahasa yang universal. Sama halnya dengan keyakinan kelas, ini adalah sebuah pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif di situ. Kalau bisa kata-katanya adalah hal yang baik, hal-hal yang positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bisa 5 sampai 6 bisa Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita buat 10, 13 bahkan 20 nanti sulit mengingatnya. Bagaimana kata-kata positif tadi bisa kita rangkumkan dalam 5 poin atau 6 poin. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, harus dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bagaimana ini juga terkait tentang kita mengajar, kita lakukan proses belajar mengajar kepada peserta didik itu harus sesuai juga dengan budaya lokal kita. Kalau kita punya budaya lokal atau semboyan, Labuan Batu Selatan, santun berkata, bijak berkarya. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan kita kaitkan budaya lokal tadi dengan semboyan tadi, semboyan Labuan Batu Selatan. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Iya. Jadi nanti kalau kita buat keyakinan kelas, anak-anak karena pelajaran pada saat ini harus berbasis STEM katanya. Jadi kalian harus punya semuanya, harus punya laptop gitu kan. Jadi nggak bisa juga. Ya. Lalu berikutnya semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai pembelajaran dalam satu semester itu, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas membentuk kesepakatan kelas. Karena ini judulnya kesepakatan, maka harus ada dua arah begitu ya Bapak Ibu Saudara. Peserta didik juga membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas dari mereka dulu. Lalu kita bisa merangkumkannya dengan kata-kata yang positif tadi. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini harus konsisten dilakukan. Apabila peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, jadi kita harus selalu ya meninjau kembali apakah ini dipraktekkan dengan baik oleh peserta didik kita. Sebelum selanjutnya Bapak Ibu Saudara, baiknya kita melihat dulu sebuah video pendek ya, dari YouTube. Silakan operator.ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของนักเรียนอีกสักครั้งหนึงนะครับคือเขาทำอยู่ที่ในไปไม่ได้เขาไปขายที่แล้วเขาก็เลยมาขอซื้อให้หลวงแม่ถ้าโรงเรียนนิยมอยู่โรงเรียนของฉันนี่แท้ๆเลยมีเรื่องที่ได้เลยที่มาชนสักหมดนักเรียน
เชิญเปิดตัวหมดแล้วต่อไปเอาตัวใหม่ไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำเริ่มที่ใครก่อนดีคือเสียจะมาแต่เลยมีชีวิตจิตใจฉันก็แล้วแต่องค์สั่งสอนที่ดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะนักเรียนค่ะมนูนมาบ้านสมรมาค่ะลำจวนไม่มาค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่เราหาจะไม่เร็วทำอะไรนะเธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไปเรียนที่เรียนไม่เรียนไม่สั่งสอนได้ยังไงนะ ทะเลาะกันใช่ไหมวันนี้ห้ามแกล้งมักนะ เรียนไม่ต้องมีกำลังใจเลยเหรอแค่ตีไปอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้นก็ระวังกดได้มาดูใครครับถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้เขาพูดสิค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกันนะคะ เขาพูดไปหาเสียงเด็กดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะนักเรียนกราบวันละ1 เม็ดนะคะแม่ลำจวนทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบายครูจะสอนพิเศษให้เธอเองเธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะขอบคุณค่ะครูมาเดี๋ยวครูช่วยขอโทษนะลูกสวัสดีค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ
ไม่มีแล้วค่ะ วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำในเรื่องคนนี้ผมก็ครูสอนคนนี้ให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดูเด็กตีเด็กเลยเหตุผล ขอบใจนะให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะBapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ได้ของ bagaimana ทำอะไรก็ต้องไป ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video itu sangat menginspirasi kita sebagai guru tentunya bagaimana seorang guru membangun situasi budaya positif dalam sekolahnya membuat situasi yang aman dan nyaman bagi muridnya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, tadi di akhir video ada tulisan di situ jasa Bapak Ibu guru sungguh sangat luar biasa ya bagi peserta kita. Untuk itu Bapak Ibu guru kita beri aplaus untuk kita Mas. Nah berikutnya ini adalah masih berhubungan dengan keyakinan kita sekali bagaimana mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Ternyata keyakinannya bukan hanya sebatas keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ternyata juga langsung pada lingkup yang lebih besar kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Nah, yang berikutnya adalah mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Karena memang harus kita susun, kan ada banyak keyakinan-keyakinan kelas yang ditulis oleh para peserta didik, oleh para warga sekolah. Nah, itu boleh kita saring menjadi beberapa poin saja yang mudah diingat. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat
semua warga kelas. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana dia punya kepentingan individu untuk bertahan hidup. Lalu mereka butuh yang namanya kasih sayang. Kita butuh yang namanya kasih sayang, kebebasan, freedom, kesenangan, bahkan kekuasaan. Next. Nah, ini ada beberapa poin Bapak Ibu dalam kebutuhan dasar yang boleh saya jabarkan. Satu, saya senang berteman. Bapak Ibu senang berteman? Tentunya senang berteman ya. Lalu mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Dan ini juga diterapkan pada peserta didik kita untuk mereka mudah berbicara dengan siapapun. Lalu saya suka mengobrol lewat telepon. Iya, saya suka ngobrol lewat telepon ya. Kalau zaman saya sekolah dulu itu sangat sulit untuk bertelepon. Tapi saat ini sudah gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. Nah, ini ternyata bagaimana kita membangun kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Lalu saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Saya senang bertemu dengan orang baru karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ada di sekitar kita. Saya tidak suka membuat kesalahan. Itu semua orang seperti ini. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Melihat orang artinya bisa mencontoh apa yang mereka perbuat, melihat, mencontoh dan memodifikasi sebelum menurut kepentingan kita sendiri. Lalu saya tidak suka perubahan. Wow, saya ingin bawa kerja atau meja kerja saya rapi. Ini yang ketiga, saya tidak suka perubahan yang tidak baik untuk Bapak Ibu saya. Karena harus berubah menjadi lebih baik. Karena hal yang pasti adalah perubahan dan kematian. Kalau orang bilang, karena harus berubah sebelum mati. Itu agak kecil kata-katanya, tapi Bapak Ibu Saudara, memang kita harus berubah. Karena kurikulum itu berkembang, kemampuan peserta itu juga berkembang, kebutuhan mereka juga berkembang, harus kita sesuaikan. Ya, yang kedua, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal-hal baru. Nah, ini hal yang tidak ya. Ternyata saya sisipkan di sini beberapa hal yang tidak sebenarnya ya, tidak menjadi prioritas dalam keyakinan kelas atau kebutuhan saya sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara boleh dalam poin-poin ini bisa mengambil hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu ambil dan hal-hal yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Tentunya poin ketiga tadi, saya tidak suka perubahan, itu tidak bisa kita ambil. Lalu apalagi Bapak Ibu, saya takut mencoba hal baru. Nah itu dia, saya suka menjadi benar. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya tidak suka sesuatu itu tidak berjalan dengan keinginan saya. Next. Jadi baru satu tadi, saya suka memiliki pilihan. Ada choice yang perlu kita pilih dalam hidup ini, karena hidup ini adalah pilih. Bapak Ibu bisa memilih untuk berubah dan tidak. Ya. Saya adalah orang yang aktif. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Wow. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Saya senang mencoba hal-hal baru. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya tetap akan melakukan sesuatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu kita ambil ya Bapak Ibu ya. Saya tidak suka disuruh-suruh. Nah, dan kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Ternyata beberapa poin yang sebenarnya tidak perlu kita ambil dalam menciptakan sebuah budaya yang positif. Next, saya sering tertawa. Wah, ini hati yang gembira adalah obat ya. Saya memiliki koleksi, ada hal hobinya, ada hal yang disukai. Saya senang memberitahu lelucon. Saya senang membuat orang lain tertawa. Orang berpikir saya bodoh. Wah. Adakah di antara Bapak Ibu yang memikirkan hal seperti ini? Pernah berpikir bahwa omongan itu tidak terlalu penting, saya nggak bisa nimbrung dengan omongan itu, dan terakhir orang berpikir kita bodoh. Apakah pernah ada situasi itu Bapak Ibu? Penilaian orang tidak penting bagi kita? Bagaimana Bu Sita? Tidak ya? Tidak juga. Saya suka bermain macam-macam permainan. Menurut saya ada banyak hal-hal yang lucu. Menurut saya sekolah menyenangkan. Wow, ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita, bagaimana mereka merasa senang di sekolah. Saya suka bernyanyi, menari saat musik bermain. Wah, orang berpikir saya lucu. Oke, next.
Nah ini dengan kebutuhan dasar manusia tadi, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam hal kekuasaan mereka mungkin menjadi yang egois, ya. Dalam hal kesenangan mereka mungkin tidak bersosial, tetapi perlu ditekankan bahwa kita dalam makhluk sosial dan kita butuh orang lain di sekitar kita. Next, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama kita membahas mana dulu Bapak Ibu? Dan 5 ini manajer. Iya. Saat menjadi manajer, ya, kita berdiskusi dengan anak-anak, dengan murid, kita jangan langsung menjudge mereka. Ya. Oh, yang kemudian salah, kau harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Dan seperti itu kita harus buat dulu, beritahukan dulu apa sih yang mereka lakukan, kesalahan apa sih mereka buat tidak sesuai dengan keyakinan kelas tentunya. Ini keyakinan kelas kita. Ya, tadi tindakan kamu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Manajer seperti itu cara dalam posisi kontrolnya. Lalu ada penghukum. Penghukum ini sering kita lakukan, Bapak Ibu sudah pernah saya lakukan, tetapi saya harus berusaha untuk berubah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kita tahu adalah ada beberapa guru yang dalam posisi kontrolnya menghukum siswa agar bisa belajar. Lalu ada membuat rasa bersalah. Ini contohnya ada peserta didik kita yang tertidur, ya. Kita membacakan sebuah materi. Budi, apa itu teorema Pitagoras? Kamu maju ke depan. Coba tuliskan dulu di depan. Apa itu teorema Pitagoras? Karena dia kita tahu sedang tertidur dan tidak aktif dalam bacaan kita. Kita menaruhkan rasa bersalah pada dia. Lalu posisi teman, ya Bapak Ibu, ini juga bagaimana pendekatan yang humanis kepada peserta didik, pendekatan yang humanis. Tapi kadang kan Pak, Bu, kalau kita terlalu dekat dengan teman, kadang dengan murid, mereka terlalu maju. Mereka menganggap kita sepele jadi, ya kan? Lalu bagaimana itu Pak? Padahal kita ini sebagai guru harus ditakuti. Apa benar seperti itu Pak? Perlu kita ditakuti? Tidak, ya. Kita perlu disegani. Kita perlu berteman dengan peserta didik kita. Lalu memantau. Jadi kita harus juga posisi kontrol, bisa memantau para peserta didik kita, bagaimana perkembangan di sekitar mereka. Tetapi kalau boleh, saya sarankan dan boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu, kita dalam 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana kita menjadi seorang manajer dan menjadi teman agar terciptalah budaya positif di sekolah. Next. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sebuah segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Jadi kalau tadi pertanyaan Mister ini, bagaimana sih posisi manajer itu? Nah, posisi manajer itu mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini tadi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Lalu dalam validasi tindakannya tadi, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu punya alasan kenapa sih kamu berbuat salah, kenapa sih kamu melawan guru, kenapa sih kamu berantem. Itu pasti kamu punya alasannya. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu marah kenapa? Oh, kancing baju saya lepas ditarik teman saya. Lalu kamu kira-kira butuhnya apa? Diperbaiki bajunya, gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan lagi. Kita sudah buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira poin berapa yang kamu langgar? Ya, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Poin 5 masih, poin berapa? Poin ini Pak, tidak disiplin. Kira-kira keyakinan kelas ini penting nggak buat kamu? Penting untuk perubahan.
Nah inilah yang dilakukan seorang manajer dan seorang teman dalam posisi kontrol segitiga restitusi. Next. Nah ini Bapak Ibu, kami lihat dari kegiatan dokter dalam pembelajaran seni budaya juga saya sisipkan bagaimana membentuk sebuah praktik keyakinan kelas. Jadi hal ini sudah saya lakukan dan ini adalah bentuk dokumentasinya. Next. Nah, di sini juga ada peserta didik yang boleh menuliskan apa keyakinan kelas yang mau kita buat. Jadi semua peserta didik gampang. Mereka menulis semua apa yang menurut hati mereka, apa yang mereka inginkan, ditempelkan di papan tulis. Ya, ada beberapa sih, ada banyak ya. Lalu itu tadi kita harus cari 5 atau 6 poin agar keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita itu mudah diingat oleh anak kita. Kemudian dengan kata-kata yang positif. Dan kita juga harus melakukan refleksi murid atau umpan balik. Sama halnya seperti kita melaksanakan proses belajar mengajar, memberikan materi, kita ada refleksi diri. Demikian dengan keyakinan kelas kita buat refleksinya. Seberapa penting keyakinan kelas ini buat mereka? Ya, menurut kamu apakah keyakinan kelas ini penting nak? Mungkin jawabnya iya, ya kan? Apakah guru mau untuk sebuah keyakinan kelas? Mungkin jawabannya iya atau tidak, begitu kan? Jadi tetap perlu adanya umpan balik atau refleksi diri. Nah, ini gambaran umum. Ada berapa poin di sini, Bapak Ibu? Ada 6 poin ya. Ini gambaran umum keyakinan kelas yang sudah saya buat. Bagaimana peserta didik kita bersikap dan berkata jujur. Karena akhlak itu penting. Ya, karakter itu penting. Lalu bertanggung jawab atas tugas yang ada. Jadi ketika guru tugaskan PR, ya selesaikan tugasnya. Lalu menghargai teman dan guru. Bagaimana saling menghargai antar teman dan menghargai gurunya. Saat mengajar. Jadi ketika ada guru pengganti misalnya, jangan sesuai dengan guru penggantinya. Disiplin waktu, ini sangat penting agar anak-anak tidak terlambat dan guru juga tidak terlambat. Lalu berbicara sopan tentunya. Berkaitan dengan berkata jujur tadi, berkaitan dengan pembangunan karakter dan akhlak peserta didik. Permisi saat ke toilet. Jadi jangan asal langsung keluar gitu. Harus permisi juga. Dan ini adalah gambaran keyakinan kelas. Dan poin ini adalah gambaran umumnya. Oke, next. Ini adalah praktik segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya buat dalam bentuk video. Bapak Ibu boleh saksikan. Melestarikan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus aktif menjadi proaktif mengenai kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan, pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. 2. Murid mampu mengkaitkan tindakan yang salah dengan keyakinannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kalau pulang sekolah, kegiatan apa di rumah? Tidak ada. Main bola dan lain sebagainya. Oke, tadi Bapak sudah dengar dari guru ya. Kalau kamu itu sering datang terlambat, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kan? 7 kali. Sering terlambat itu disebut kesalahan. Baik Bapak, membuat kesalahan itu manusia. Dan manusia pasti pernah berkata. Sebagai manusia kita menyadari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju nggak? Kalau 16 kita
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Terus tidak ada yang salah sebagai manusia kita terima itu bayarkan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang udah pernah kita sekarang? Tahu kan? Kalau terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Sesuai banget. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang pernah kamu lakukan? Tenang, disiplin. Menurut kamu lagi loh kan? Disiplin itu penting nggak untuk diri? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa peduli. Itu ya. Terus bagaimana? Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi dari sesuatu? Saya akan mengurangi Cara berlebihan dan tidur lebih awal. Lalu sama tidak. Baik, Nobel, kamu sudah menemukan solusinya untuk masalah kan? Ke depan saya akan bekerjasama dengan orang tua agar kamu tidak terlambat dari sekolah. Sekarang kamu sudah boleh berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nabil Samsir dari PTD SMP Negeri 4 Kampung Raya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Bini Nusantara atas keterlambatan saya datang ke sekolah. Semoga di kemudian waktu saya bisa mendisiplinkan waktu saya agar tepat masuk sekolah. Terima kasih. Bagaimana kalau dari oke. Nah, Bapak dengar dari keluarga itu, kalau kamu saat ini bekerja mulai, kenapa? Kesal karena dia sudah tugas. Apa yang kamu lakukan? Gimana apa yang kamu lakukan? Kamu marah sampai menurut kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Kamu melakukan hal itu berarti kamu betul-betul jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sekarang kamu bersedia nggak memperbaiki keadaan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan? Saya melakukan dulu ya. Saya sangat mengapresiasi itu semangat ya. Jadi semangat karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra. Saya dari kelas 9B dari UPD SMP Negeri 4 Kampung Raya. Saya akan bersenang sekali diskusi oleh Bapak Bini Nusantara tentang keyakinan kelas dan saling menghargai dan menghormati sesama teman di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi itu tadi Bapak Ibu sebuah video penerapan segi kerja eksekusi
bagaimana kita dalam posisi control manager dan teman tentunya. Nah, itu adalah sebuah praktek dalam segitiga restitusi tadi. Bapak Ibu, sampai kita pada tahap refleksi sebelum kita tutup, adakah tanggapan yang Bapak Ibu boleh berikan? Mungkin dari Ibu Sinta. Kalau menurut saya semuanya bagus, ya, paling sedikit tentang apa itu sepertinya semuanya udah bagus, terus materinya tersampaikan sesuai dengan temanya, terus video yang Bapak tampilkan juga langsung mencontohkan sedikit dari restitusi tadi itu sudah sangat mudah dipahami, jadi mudah juga dicontoh untuk dilakukan dalam kegiatan di sekolah, ya kan? Supaya terjalin tetap hubungan yang baik walaupun ketika sekolah itu sudah masalah. Jadi menurut saya semuanya udah bagus. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Itu Bapak Ibu, next. Sampai kita pada tahap akhir dalam presentasi ini, tadi karena kita buka dengan doa dan tadi kita tutup dengan doa. Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih untuk hadir dalam perjabaran tentang budaya positif di sekolah. Salam sejuk dan salam bahagia Bapak Ibu seluruhnya. Terima kasih, beri applause buat kita semuanya. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bersyukur pada kesempatan ini boleh berada di kelas 7A. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Sama-sama katakan kesepakatan kelas. Nah, untuk itu adalah kesepakatan kelas yang akan kita buat ini berangkat dari keyakinan kalian, keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan? Karena ketika itu menjadi sebuah keyakinan bagi kalian sendiri, maka kalian dengan senang hati akan melaksanakan, akan melakukan, akan menjalankan yang namanya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas tadi. Apakah Anda dan semua setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, nanti Bapak akan bagikan kertas seperti ini kepada kalian. Nanti semuanya dapat kesempatan untuk menuliskan apa saja sih yang ingin kalian ungkapkan. Maunya kelas kalian ini seperti ini lah Pak, maunya kelas kami ini aman, nyaman, maunya kelas kami ini jangan terlalu dikekang. Nanti boleh dituliskan di sini apa yang menjadi keyakinan kalian dalam kesepakatan kelas yang akan kita buat. Oke, Anda? Oke, Anda setuju? Kita mau lakukan ini seperti apa? Apakah semua kita saring nanti atau bagaimana? Yang terbaik aja, Pak. Ambil yang terbaik, tapi tetap juga harus kita lakukan yang namanya apa tadi? Musyawarah ya. Kita musyawarahkan nanti poin-poin apa sih yang perlu kita ambil. Kenapa perlu kita ambil kata Ciko tadi? Karena kalau terlalu banyak susah mengingatnya, Pak. Ya. Jadi kita ambil poin-poin yang pentingnya saja. Nanti yang terpilih, ya, boleh kita tempelkan di depan. Yang terpilih ditempel depan. Semua ditempelkan di depan. Ya, yang terpilih nanti kita akan buat sebuah rangkuman tentang apa saja yang menjadi kesepakatan. Itu dia ya. Benar? Kita kasih beberapa juga. Yuk langsung aja tulis, boleh tulis nama kami kecil langsung ya. Oke, lalu apa yang kamu inginkan?
Pak, dalam kesepakatan kelas kami mau bawa handphone ke sekolah. Ya kan? Pak, kami mau ada dalam 1 hari itu les kosong. Ya kan? Nah, itu udah ada les kosong, nggak cuma sekali, 2 kali dikasih. Kali diserahkan 2 kali. Berarti 2 kali les kosong. Oke, silakan Anda boleh tuliskan. Nanti kita secara berurut. Yang pertama sekali selesai boleh ditempelkan secara berurut kita akan tulis. Lalu kita boleh perhatikan sama-sama apa yang menjadi kesepakatan yang didasari dari keyakinan kelas yang Anda boleh buat. Pak, kami mau kesepakatan kelas kami, Pak. Teman-teman jangan mencoret-coret meja, Pak. Mejanya dicoretin nih. Terlalu banyak sekali karya-karya di meja dengan Tipex ya. Wow, luar biasa kreativitasnya. Boleh dong dititipin pesan sama Pak gurunya supaya mejanya jangan dicoretin. Nanti kita bisa beli media untuk menggambar ya, Nanda. Nah, ini udah bawa buku gambar. Jadi jangan mejanya lagi ya yang digambar. Oke, Yosua, belum terpikir nak? Mau buat apa? Kesepakatannya? Bisa juga dari kehadiran ya. Bisa juga dengan keaktifan partisipasinya di kelas. Bisa juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya ini ya Gabriel Noval ya. Oke. Andre Pasaribu. Ini Ciko sudah ya nak ya? Apa di situ dibuat? Saya ingin dalam 1 minggu di kelas ini boleh membawa HP 1 kali dalam seminggu. Wow, permintaannya membawa HP ya. Oke Nanda, Bapak perhatikan ada sebagian dari teman kalian yang sudah selesai. Untuk itu, coba tempelkan di papan tulis. Satu-satu ya, coba antri dulu, satu-satu ya. Oke. Oke, silakan.
Ya semua boleh lah, boleh. Semua mana? Oh, ya. Wah, semangat sekali saya ya. Biasa. Nah, aja. Di sini kan sangat semangat sekali yang menempelkan. Ada berapa ini sekarang di depan? Coba hitung. 3. Sesuai ya dengan jumlah kalian 21. Ini dari terjatuh dari nonen. Ada namanya sebenarnya. Dia membuat di sini tidak boleh makan di kelas kecuali membawa bontot. Nah, ini kesepakatannya yang dia membuat. Tidak boleh membawa makanan. Nah, ternyata sama. Langsung ini ada hampir sama tentang makanan nih ya. Ada dari nonen. Tidak boleh makan makanan di kelas. Nah, bersama ya. Berarti bisa kita lihat di sini. Ya mau sama sini itu sama kalian juga. Mau nggak dalam kesepakatan kelas boleh makan di dalam kelas setiap jam istirahat. Ini yang dikembalikan ya. Tadi awalnya tidak boleh bawa makanan. Ternyata maunya dia bawa makanan. Oke. Dari nonen juga tadi. Oke, di sini juga ada dari Elizabeth ya. Dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Wah, ya. Aku bau ya, nih. Aku bau mungkin ya. Dilarang pakai sepatu. Tidak boleh ribut saat belajar. Oke, good. Tidak boleh dilarang memakai sepatu dalam kelas. Kita dari kata tidak boleh, ya. Kita harus membangun kesepakatan kelas. Tadi Bapak Pemimpin sampaikan dari kata-kata yang positif dulu. Jadi dari kata tidak boleh, jangan. Itu kurang positif ya. Coba kita cari ada nggak anak-anak yang tidak menggunakan kata itu. Nah ini dia. Di dalam kesepakatan kelas, saya mau kelas menjadi aman dan tidak ada bullying di sekolah, tidak ada bullying di kelas. Nah itu kata-kata yang positif, tidak ada kata tidak boleh dan jangan. Nanti boleh kita revisi lagi bagaimana kita membuat sebuah keyakinan di kelas dan kesepakatan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif. Saya ini dalam 1 minggu di kelas ini boleh membawa HP 1 kali dalam seminggu. Wah, sebenarnya sekolah kita memperbolehkan bawa HP ya, memperbolehkan bawa HP mengantisipasi anak-anak yang rumahnya jauh mau minta dijemput sama orang tua atau wali. Tapi HP-nya dititipkan sama guru piket. Jadi sudah dijawab permintaan dari keyakinan kelas. Ada dari nonen. Saya ini dalam 1 minggu ada jam kos. Dia minta jam kos. Oke, ada berbagai macam di sini ada tentang keyakinan yang saya tuliskan untuk menjadi kesepakatan kelas. Untuk itu Bapak sangat mengapresiasi apa yang boleh Anda tuliskan di sini. Ya, nanti kita coba musyawarahkan lagi. Bapak coba ambil dan nanti kita sepakati apa sih yang menjadi kesepakatan kelas di kelas 7 lain. Untuk itu Anda semuanya, terima kasih buat waktunya. Kita beri aplaus buat kita. Dan berikut ini adalah beberapa dokumentasi foto yang diambil pada saat membuat keyakinan kelas tersebut di kelas 7A UPTD SMP Negeri 4 Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Demikian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia.